dalam sholat. Rukun sholat di dalam berbagai macam kitab itu kadang-kadang beda-beda jumlahe. Yang mriki nyomongi 13. Imam sinten Syekh Abdullah Fadl Al-Hadrami menyebutkan itu ada 13 rukun atau rukunnya sholat. Dalam kitab lain wonten sing ngomong 14, wonten sing ngomong 18, ada yang bicara 17. Niku nanti aslinya intinya sama, cuma nanti dalam masalah pembagian. Misal dalam rukun itu kan ada tumaknina. Kita rukuk wajib tumaknina. Sebagian ulama niki nopo dalam satu rukun dimasukkan rukuk plus tumaknina. Sebagian yang lain dipisah, jadi ini rukunnya lebih akeh. Sebagian tumaknina rukun satu, tumaknina rukuk, tumaknina dalam sujud, tumaknina dalam i'tidal itu jadi satu rukun. Rukuk dhewe anu dhewe ngoten lho. Jadi kadang-kadang jumlahnya niki berbeda-beda. Apapun nopo istilahnya ataupun berapapun jumlahnya tapi intinya niki sama. Dalam niki membahas tentang 13 rukun salat. Yang pertama niku pada dasarnya kita harus nek salat harus ada niat. Saleh menyebutkan tentang mriki al-awwal an-niyatu bil qalbi wa yakfi fi naflil mutlaq nahu tahiyatul masjid wa sunnatul wudu niyatu fi'li shalah wa fil mu'aqqatah wallati laha sababun niyatul fi'li wa ta'yin ka sunnatil fitri aw idil fitri awil adha wa fil fardi niyatul fi'li wa ta'yin subhan aw ghairaha wa niyatul fardiyya lil baligh wa yastahabbu dzikru adadi rakaat wal idhafa ila Allah taala wal ada' wal qada wa yajibu fardu niyyah bit takbirah. Sing pertama niki adalah niat. Soalnya innamal a'malu binniyat. Sahnya amal niku adalah dengan niat. Berarti sahnya salat kita niku harus ada niat. Teng mriki salat apapun lho nggih. Baik salat niki salat fardhu, subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun salat rawatib ataupun salat di luar niku, salat duha, salat witir, salat tahajud. Salat apapun niku pasti butuh niat. Salat nadar misal niku butuh niat. Lek gak diniati, salatnya tidak sah sebagai salat yang dia maksud. Dan ada syarat-syaratnya. Niat salat niku ada syaratnya. Contoh gitu. Yang mriki tadi disebutkan yang pertama niku salat sunnah. Tapi lebih baik kita salat fardu dhisik. Salat fardu niki kan salate salat fardu. Salat fardu niku ada dua nggih. Ada kalanya salat ya 5 waktu niki maktubah ya. Ada kalanya orang nadar salat. Orang nadar salat hukum salatnya jadi fardu. Ataupun salat fardu kifayah, salat jenazah. Oke. Dalam masalah salat fardu, kita bahas salat fardu dulu ya, yang bukan salat jenazah nanti, ya, tapi masuk kan kalau salat jenazah juga masuk. Salat fardu niku intinya ya, dalam masalah niat niku ada istilah napa qasdul fi'li. Ada istilah menyengaja melakukan sesuatu. Bahasa Arab niku nawaitu. Qasdtu nawaitu. Saya bermaksud, saya berniat dengan mantap dalam hati untuk mengerjakan hal tersebut. Dalam masalah ini kita sholat. Pertama lek sholat fardu niku butuh niat fi'lu sholat. Niat, kemudian yang kedua niku ta'yin. Yang ketiga niku fardiyah. Yang pertama niku adalah qasdul fi'li, meniatkan sesuatu yang kita kerjakan apa saat ini sholat, berarti harus nawaitu sholata misalnya. Kemudian sholat yang kita kerjakan, misal barusan ini maghrib, nawaitu sholatal maghrib semisal gitu. Jadi kalau nggak lapat nawaitu dhisik ya. Semisal nawaitu sholatal maghrib. Kemudian harus ada penentuan iki sholat fardu, karena dalam masalah maghrib niku ada yang sunnah, ada yang
fardu. Oke, sholat sing sunnah nopo qobliyah maghrib. Berarti kita harus menentukan iki fardu nopo ndak. Ngoten lho. Harus ada tambahan. Berarti harus ada tambahan fardhiyah. Umumnya kita niate usolli fardhu dhuhri. Fardhu di dhisikno, dhuhre di akhirno. Terus ada usolli, saya sholat. Berarti ini sudah menentukan perbuatan. Kita sudah menentukan perbuatan yang saya lakukan ini sholat. Butuh poso, butuh zakat, butuh liyani, tapi sholat. Betul ya? Jadi minimal niat kita sholat niku usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu maghrib. Niku tok. Minimal terdiri dari kita katakan kata nih 3 kata barusan itu minimal gitu. Terus niatnya kan ada di dalam tadi. Sedangkan niat yang lain apa? Niat sholli fardhu dhuhri arba rakaat. Niat jumlah rakaat. Mustaqbilal kiblati, niat menghadap kiblat. Adaan, niat iki salat ada napa qadha. Terus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Niat yang mulai arba rakaat, salasa rakaatin semisal niki hukumnya sunnah. Kita niatkan. Jadi mboten wajib. Seandainya sampai niat ada niat ngadep kiblat ataupun tidak ada, nggih salatnya tetap sah. Asal tiga kata lah intinya itu sudah terpenuhi. Sholli fardhu dhuhri. Tapi harus ada di dalam hati. Harus ada di dalam hati sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu maghribi. Bukan dalam lisan. Kan kalau ketika kita ucapkan sebelum sholat ini hukumnya sunnah. Tujuannya nanti untuk membantu hati kita lebih konsentrasi akan apa yang kita kerjakan. Kami nyoba pas sholat gak usah niat sik tas dulinan atau sik tas ngerjano sesuatu. Niku sik kadang-kadang butuh mikir dhisik Allahu Akbar. Tapi seandainya sampean omongno usolli fardhu dhuhri, Allah wis langsung di hati masuk. Karena hati niki adalah beda dengan lesan. Hati niki sesuatu yang kita katakan niku lebih luas daripada ucapan dohir kita. Maka seandainya ada seseorang niku wis ngucap ngeten usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Misalnya. Tapi dia wis mantep niku diresapi kata-kata tersebut Allahu Akbar di atine niku wis sholli fardhu dhuhri aku madhep kiblat 4 rakaat zuhur ngene lillahi ta'ala nggih. Meskipun dalam maksud Allahu Akbar bisa saja. Bisa saja. Tapi mau lho balik orang sing wis jelas-jelas mantep atine. Nek koyo sebagian dari antara kita kadang-kadang itu mantep. Karena gorong mantep niku biar tidak mamang cek gak salah nih, minimal tadi usolli fardhu maghrib misalnya. Kita niate ngoten. Kenapa kok yang lainnya sunnah? Kenapa kok yang menyebut jumlah rakaat ini kok sunnah? Kenapa kok kita menyebut menghadap kiblat juga sunnah? Kenapa kok nyebut ada niki juga sunnah? Terus apa menyebutkan lillahi ta'ala juga hukumnya sunnah, tidak masuk dalam rukunnya niat. Ini karena ketika kita niki wis ngomong usolli fardhu dhuhri, kita wis kenal sholat zuhur. Sholat zuhur pasti petang rakaat. Gak mungkin sholat zuhur 2 rakaat kecuali lek pas kosor. Kecuali kalau kita kosor. Kalau kita kosor kan harus ada tambahan kosronnya. Kalau sholat normal 4 rakaat niku wis otomatis sholat yang kita kerjakan pasti 4 rakaat. Jadi tidak butuh tambahan 4 rakaat. Tidak butuh menyebutkan jumlah rakaatnya. Dan nyebutnya sunnah tadi. Ataupun tadi arba rakaat mustaqbilal kiblat. Karena sholat kita ini memang sudah menghadap kiblat. Kita sholat jelas menghadap kiblat. Maka menyebutkan mustaqbilal kiblat, cara bahasa Indonesia mustaqbilah, orang yang menghadap kiblat. Saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat
dalam kondisi orang yang menghadap kiblat. Itu kan karena kita memang sudah menghadap kiblat, maka meskipun tidak disebutkan juga tidak masalah. Adaan, kita jelas sholat kita barusan butuh qadha, sholat kita ada, meskipun nggak disebut ya nggak apa-apa. Terus lillahi ta'ala, sholat kita insya Allah sholat gak mungkin untuk gak mungkin sholat ini gawe nang benda-benda. Kita sholat pasti untuk Allah, karena Allah. Itu meskipun gak disebut tidak masalah. Sing pokok niku adalah 3 gitu. Kalau kita lafadzkan tadi sholli fardhu dzikri, atau zaman balik juga bisa nawaitu sholata dzikri fardhon misal. Pokok harus ada lafadz sholat zuhur kabeh fardhu. Baik bahasa Arab ataupun mungkin dibahasakan lain, tetap harus ada kata-kata sholat. Bahasa Indonesia sholat kan sholat. Nah kalau bahasa Inggris praying mungkin, tapi praying sih rada umum. Bisa saja dia beribadah yang lain. Dia harus memakai kata sholat, meskipun seandainya yang saya tahu gitu, kalau seandainya kita memakai bahasa Inggris dia harus ada lafaz yang khusus menunjukkan makna sholat. Bahasa Arabnya di sini, bahasa Arab juga tidak sulit untuk kita hafalkan juga. Itu kalau kita sholatnya sholat fardu. Sholat tadi ada sholat sunnah. Ini soalnya sifat sholat masuk sholat apapun, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Misal gitu, teman sholat jenazah, niatnya biasa ya nopo sholat jenazah. Hafal? Masuk hafal biasa sholat. Sholli ala hadzal mayyit, atau aku sholat, aku nyolati mayit iki lah cara bahasa Indonesia ini. Nah, niku karena kita sholat jenazah niku kadang jadi imam, tapi biasa yang umumnya jadi makmum. Maka nyebut makmum ini jadi wajib nanti. Padahal ketika sholat fardu tadi, tapi kita jamaah. Niku kita menyebut makmuman wajib. Sing wau kula sebut niku salat tibian, sholli fardhu dzuri salat tibian, atau dia menjadi imam. Niku sah niat kota. Tapi lek jadi imam lebih baik ditambahi imaman. Tapi kalau kita jadi makmum wajib menambahkan lafaz makmuman. Sholli fardhu maghrib makmuman. Wis ngoten tok, minimal. Niku niat kita besar. Tidak butuh waktu lama, tidak bingung Allah sing suwe ya misalnya. Karena permasalahan kita niat niku bukan hanya ngomong di hati. Permasalahan kita niat niku memang bener-bener saya sekarang ini ngelakoni sholat. Kan kita ucap non di hati, tapi kadang-kadang kita bisa tahu kan ketika kita niki kadang-kadang ngelakoni sesuatu hati ini kita ngomong, tapi penggaweannya beda dengan hatinya. Jadi niat sholat itu bukan hanya melafazkan dalam hati saja, tapi bener-bener aku sholat zuhur saiki. Salah satu bentuk yang dilafazkan di lisan, di hati dimantepaken. Masuk sholat jenazah, minimal kita sholat jenazah usolli ala hadzal mayyit. Aku nyolati mayit iki fardu. Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, maka kita harus ada istilah fardu juga. Kalau kita jadi makmum dia harus ada makmuman. Jadi minimal boleh sholat jenazah. Sholli ala hadzal mayyit fardhon makmuman. Nonton. Lebih catet dieling-eling. Iku lek bahasa Arab, bahasa Indonesia nggih monggo kersa aku nyolati mayit iki fardu. Meskipun gak disebut wae lho nggih. Arba takbirat. Tanpa sampean menyebut 4 takbiran, enggak usah, enggak masalah. Tanpa kita menyebut mustaqbilal kiblah enggak masalah. Dalam masalah salat jenazah. Atau ngeten. Lek sampean salat jenazah bisa niatnya usolli ala man shalla alaihi imam. Saya sholat untuk orang yang imam ini sholat nang wong iki. Tapi kan rada dawa makane.
mending ae wis tak salati Pak sinten iki Pak almarhum ini nggih makmun fardu kifayah. Sudah jelas ya? Nanti lek salat fardu 5 waktu nggih. Misal nggih minimal usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, lek dadi makmum nggih usolli fardhu subhi makmuman, usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu asri makmuman, usolli fardhu maghrib makmuman, usolli fardhu isya makmuman. Dadi imam nggih karek ngganti imaman. Kalau sholat jenazah minimal usolli ala hadzal mayyit, lek mayyit lanang. Lek sampean gak iso nggih dicampur gak masalah. Usolli mayit wedok iki. Usolli ala, aku nyolati mayit wedok iki. Aku nyolati misal niki tong tetangga kita harus jenenge, aku nyolati Bu Haja ini. Tapi ojo lali nambahi fardhon kali makmuman dadi makmum. Kalau bahasa Arab mau lebih gampang ya kita hafalkan usolli ala hadzal mayyit, kalau mayitnya laki-laki usolli ala hadzal mayyit fardhon makmuman. Kalau mayitnya perempuan usolli ala hadhil maitah, hadhil mayyitati ya fardhon makmuman. Itu minimal. Dan menyebut lainnya urusan apa sunnah. Kemudian ada sholat ini sholat sunnah. Sholat sunnah kita niki macam-macam. Ada kalanya sholat rawatib, ada kalanya sholat duha, ada kalanya sholat yang ada waktunya tertentu, ada kalanya sholat lain. Niku juga sama, harus ada qasdun niatul fi'li, niat mengerjakan sholat. Berarti harus ada usolli kira-kira. Misal kita sholat rawatib qobliyah subuh. Qobliyah subuh niku sholat sunnah subuh niku kan hanya satu. Hanya sebelum subuh kan ya. Niku berarti niatnya kita harus niat fi'lu usolli. Kemudian ada takyin, menentukan sholat yang kita kerjakan. Berarti cukup lek sholat qobliyah subuh kita niatnya ngeten usolli sunnatas subahi. Cukup. Perhatian niki. Sing salate mek siji, salat rawatibnya hanya satu waktu, itu hanya sholat subuh sebelumnya. Sedangkan ambil sholat asar, sholat subuh ambil sholat asar. Sedangkan zuhur, maghrib, isya itu ada dua. Qobliyah, ba'diyah boleh ya. Nek asar ambil subuh hanya sebelumnya kan ya. Berarti kita usolli sunnatas subahi boleh. Nek asar usolli sunnatal asri rokaatain. Sama tentono 2 rakaat ya rakaataini. Nek sebelum subuh pasti 2 rakaat. Nek sebelum asar niku bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Tapi minimal ngoten wis usolli sunnatas subahi. Meskipun sampean gak nyebut qobliyah. Mungkin beda ketika sholat zuhur sampai sholat maghrib sama isya. Karena ada 2 bagian, maka kita harus menyebut qobliyah sampai ba'diyah. Sholat zuhur sebelum zuhur kita sholat sunnah. Berarti usolli qobliyatan zuhri misal. Napa sama niatnya biasa? Usolli sunatan dhuhri qobliyatan misal. Atau usolli qobliyat dhuhri. Pokok niat 2 rakaat sebelum zuhur. Lek sing marine dia harus niat setelah zuhur. Atau ngeten usolli sunatan dhuhri ba'diyatan ya gak apa. Usolli ba'da dhuhri misal rakaatain ba'da dhuhri. Niku harus ada penentuan seperti itu agar sholat kita niki sah dan baik. Sudah jelas ya? Kalau sholat duha, langsung usolli sunnatat duha. Sholat Idul Fitri, usolli sunnata Idul Fitri misal. Sholat nopo witir, usolli kalau 2 rakaat, usolli rakaatai fitri.
sholli rakaataini minal witri. Bisa sholli rakaatan atau sholli sunatal witri rakaatan. Seperti ketika tarawih kan wis damel sing ngomong niku wae ya, sholli sunatal witri rakaatan. Sholli sunatal witri rakaataini. Misal dan sholat lain nih seperti nggak sholat duha, sholat mana, misalkan ada orang nih sholat tasbih bukan masalah ya. Sholat tahajud, sholli rakaatai tahajud, sholli sunatat tahajud boleh. Mau intinya ada penyebutan kalau sholat sunnah yang ada qobliyah dan ba'diyah, harus ada penentuan ini sholat qobliyah apa ba'diyah. Bila sholat lain nih, wis cukup usolli ambil sholat yang kita kerjakan. Sholat duha kan usolli sunatat duha. Nonton tau kan? Usolli ad-duha misal, usolli rakaatai duha. Jelas ya? Jadi nopo niat sholat fardu, usolli fardhol subahi, makmuman dari makmum. Usolli fardhol dhuhri makmuman, usolli fardhol asri makmuman, usolli fardhol maghrib makmuman, usolli fardhol isya makmuman. Dilengkapi tadi lebih afdol kalau kita mampu ya usolli fardhol dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jelas ya? Misal sampean keturun, wow balik podo niat ada kodok niku hukume sunah. Sampean keturun subuh tangi-tangi jam 7. Nanti sholat subuh jam 7. Ya semisal keturun tapi karena saking kesele mungkin kudu mari isya tangi jam 7. Semisal niki. Kemudian kita ngodoi sholat. Minimal niatnya bisa mah sholli fardhu subahi saja boleh. Meskipun gak nyebut qadhaan. Disebut qadhaan gak apa-apa, lebih baik. Terutama bagi kita sing bingung mau lho. Biasanya kan ada orang ini Allahu Akbar sing gak yakin-yakin. Iku napa? Niate pakai sing pendek niku wae. Ngono lho ya. Ndak usah arba rakaatin, ndak usah niki wis usolli fardhu dhuhri. Kita wis ngono ae. Cekak ngribeti tanggoe. Disaaken juga kan orang ngoten nggih foto kita. Niat sing singkat ae, Pak. Jadi orangnya kan dadi yakin juga nanti di hati. Salatnya langsung cepet. Terus niat niki yajib qarnu niat bitakbir. Yang namanya niat niku adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu tapi bersamaan dengan perbuatan tersebut. Dalam sholat niku harus bersamaan dengan awal perbuatan sholat. Awal perbuatan sholat nopo? Takbir. Awal fardu yang kita ucapkan ya, itu kan Allahu Akbar, takbiratul ihram istilah kita. Dalam masalah sholat apapun, takbir sing wajib niku hanya takbiratul ihram. Takbir yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus diucapkan niku hanya takbiratul ihram saja. Paham ya? Kalau takbir mau rukuk, nah nanti hukumnya. Takbir mau sujud, hukumnya juga nah. Takbir sing wajib niku hanya takbir awal sholat. Tapi yang sunnah-sunnah nanti juga tetap jenenge sunnah dikerjakan. Lebih baik kita kerjakan. Berarti ketika sholat Allah di hati nggih, sholli fardhu maghrib. Allahu Akbar. Wis niku wis pokok bareng niku sah. Kalau sebelumnya ndak sah. Maksudnya niatnya niku sadurunge di hati sholli fardhu maghrib di hati ya. Terus nek nyata Allahu Akbar nyata tok di hati ndak ada niatan lagi. Sholatnya gak dia kita karena kurang niat. Niatnya niku harus
Tadi kalau sebelum kita takbir ya kita ucapkan usolli fardhu arba rakaatin mustaqbilal qiblat dan lain taala semisal ya. Terus Allahu Akbar di artinya mantep aku sholat fardhu isya. Makmum, aja lali tambahi gak jadi makmum. Atau bahasa Arabnya usolli fardhu isya makmuman. Ketika Allahu Akbar ini harus bersamaan. Bersamaannya tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Pokok jenenge barengan niku napa sih sama mlaku bareng ya kadang maju siji, kadang mundur titik ya. Tapi bareng niku umume ya bareng umume bersamaan ya. Tapi seandainya kemajuan titik ya gak apa-apa, kemunduran titik ndak apa-apa. Tetap disebut bareng. Jadi maksudnya ketika Allahu Akbar roe durung wis mari kita sik ono niat titik ya. Makmuman misalnya sik tetep gak masalah. Pokok istilahnya kornonia tadi. Jelas gitu. Nanti ya harus kita hafalkan juga karena kebutuhan juga kita nih sholat bendino gitu. Lek sholat jenazah kadang-kadang tapi gitu, untuk orang laki-laki gitu, kita hafalkan. Sholat jenazah pahalai besar. Sholat jenazah dah harus pakaian singan. Seandainya kita ketepaan kok pakai celana 3/4 gitu misal pas tulen ono tonggoe mau gak wonten gitu. Pokok bajunya api suci dan lain sebagainya guys. Ambil wudhu semisal ndak sedia kopi ndak masalah. Pahalanya ageng sholat jenazah. Terus Nabi satu kirot podo kali gunung sing gede. Nyolati tok ngeterno jenazah sampai teng kuburan ada lagi satu kirot lagi. Jadi 2 kirot kalau kita sholat dan mengantarkan jenazah. Terus kembali ke masalah niat. Tadi kalau niat sholat jenazah usolli ala hadzal mayyit ya fardhon makmuman. Kalau mayatnya perempuan usolli ala hadhil mayyitati fardhon makmuman. Minimal ya. Saya menyolati mayat ini, saya menyolati jenazah ini atau lek sama jenazah ro jenenge nggih wau nggih. Saya menyolati almarhum Pak ini fardhon makmum lillahi taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakula Allahu akbar fil qiyam. Yang kedua, sholat niki harus kita mengucapkan Allahu akbar. Wala yadhur takhallul yasiri wasfin lillahi ta'ala au sukutin wa yutarajjimul ajiz bi ayyi lugatin sya'a wa yajibu ta'allumuhu walau bis safar wa yu'akhiru shalah li ta'allum wa yushtaratu isma'u nafsi at-takbir wa kadzal qira'ah wa sa'irul arkan. Kemudian dalam masalah takbir niku juga harus jelas. Boten asal terlalu panjang salah satu lafate, tidak boleh juga terlalu pendek. Misal kayak adzan kalau wingi ya. Adzan kemarin kan kita boleh ketika membaca Allah Akbar, Allah ae utawa dhisik. Atau ngeten Allahu Akbar misal bae yang panjang. Ini tidak boleh. Jadi harus kayak biasa ini Allahu Akbar. Lafaz Allah lamnya ini juga panjang, bukan Allahu Akbar. Tapi kan Allahu Akbar, lamnya panjang. Allahu Akbar. Terus haknya kita kasih harokat hu. Terus a-nya jelas. Kita sing musone harus belajar kalau ada orang yang masih belum bisa. Kalau masih belum bisa kita belajar. Ya kita ucapkan Allahu Akbar. Kita niki napa? Allah niki maha besar dari segala macam urusan-urusan kita. Terus urusan-urusanku iki kalau ono apa-apa dibanding salatku iki. Di Allahu Akbar. Allah maha besar. Bahkan kita artikan bentuk kan. Allah niki maha besar lebih patut untuk kita sembah ya, lebih patut untuk sekarang kita mikir iki ae kudu mikir liyane ya.
pekerjaan PR tugas di omah wis engko dhisik saiki kita sholat menghadap Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Terus harus jelas wae nggih, Allahu Akbar. Ae nggih jelas. Aja ngeten Allahu Akbar. Malih dari waw akbar. Ya. Allahu Akbar. Harus dibiasakan juga. Ojo dianu juga nih, Allah Akbar bisa. Ya. Tapi disambung. Oke untuk kita, ini kita semerap maksudnya. Lek sampean lak wis nglakoni kabeh ya, tapi mungkin untuk adik-adik kita, teman-teman untuk kita belajar maca sing jelas, ae sing jelas. Terus umumnya semua orang juga bisa kecuali kalau ada beberapa orang tertentu yang memang tidak bisa bahasa Arab belas, gak iso ngucap Allahu Akbar diurut-uruti gak bisa bicara Allahu Akbar, baru nanti boleh terjemah. Tapi gak mungkin. Umumnya wong sandonya masih bahasa apapun dia pasti bisa bilang Allahu Akbar. Dan kalau bisa lafaz Allah ini kok jangan ojo juga ojo Allah ya. Kalau bisa kita pakai A. Nah, kan pakai A. Nah, kita belajar tajwid kalau huruf ini fathah kan dikongkon mangap biasa. A. Allah. Kan tenang. Allah. Lame tebel dadi ini Allahu Akbar. Jangan harus dilatih juga. Soalnya sebagian orang Indonesia juga kan kita memang sanes tiang Arab, tapi kadang-kadang kita sendiri kan saking biasa maca Allah Akbar ini Allah Akbar. Kadang-kadang bukan A mana ini. Ini fardu, tidak bisa tidak harus kita kerjakan. Yang pertama niat, yang kedua takbir. Waktunya harus bersamaan antara takbir dan niat di dalam hati. Kamu jelas? Terus. Dan juga wajib mendengarkan dengan telinga kita sendiri. Omongan kita Allahu Akbar wajib kita dengarkan oleh telinga kita. Boten banter-banter nggih Allahu Akbar cukup punah. Pokok ada suara dan suara ini bisa didengar oleh telinga kita meskipun tombol kita gak krungu. Allahu Akbar. Gak oleh banter-banter juga. Soalnya seandainya kita ini terlalu keras, tombol saged krungu banter, tombol kita ini juga terganggu. Maksudnya tombol sholat ini orang yang di samping kita ketika kita Allahu Akbar bisa saja dia agak terganggu. Newau loh sing apa balik takbir ini ya. Jadi nggih cukup Allahu Akbar. Misalkan terus sabuan teman. Tapi telinga kita harus mendengar. Tidak boleh kita hanya lesane tok ngomong. Tapi kuping gak mek napa niki jenenge ilate tok yang bergerak. Ini tidak dianggap cukup. Jadi telinga harus mendengar. Sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga, tambah titik. Yang ketiga niki adalah al-qiyam. Wajib kita niki berdiri. Wajib dalam masalah sholat khusus bagi orang yang mampu untuk berdiri, dia wajib berdiri dalam sholat. Sholat fardu niku wajib kita berdiri. Sing mampu. Lek sholat sunnah nanti ada kebolehan. Meskipun dia mampu, boleh saja dia sholat duduk. Boleh saja. Tapi selama kita niki masih kuat nih, kita lihat Nabi Muhammad mawon, sholat sunnah beliau gak lenggah kecuali ketika beliau sakit.
Salat sunah Nabi pirang nopo ngadeke pirang jam. Berdiri terus beliau. Meskipun kita kayak protokol kuat kadang kayak berjam-jam. Aku dhisik iki. Tapi kalau untuk sholat fardu qiyam ataupun berdiri ini wajib. Berdirinya nggih otomatis kan sebelum kita takbir. Sebelum kita takbir kita sudah berdiri, pas takbir nggih dalam kondisi berdiri. Maca Fatihah nggih dalam kondisi berdiri. Ini menjadi rukun dalam masalah sholat. Kecuali nanti bagi orang yang ada masalah kesehatan mungkin ada masalah dalam tubuhnya gitu. Kecuali orang-orang tersebut selama tubuh kita masih sehat, kita masih kuat berdiri, ini wajib berdiri. Meskipun nanti berdirinya niki harus ada bantuan. Kita berdiri niki foto untuk senden di tembok, tapi saya kuat. Senden di buri dewe ngeten saya kuat misalnya. Niku nggih kewajiban kita keken ngadeg dhisik. Lek wis gak kuat ngadeg blas senden pun iki seperti orang kecepit maupun osteoporosista kalau nggak salah gitu. Niku gak kuat belas untuk berdiri, duduk. Tapi kalau selama wong mek kesleo titik misal si iso senden, misal gitu. Nggih, kewajiban dia adalah berdiri dengan bersandar. Entah bersandar dengan tembok, entah gocelan ngeten nggih. Entah nggawa teken gocelan teken ngeten misalnya. Entah gocelan anake misalnya. Gocelan orang atau dipegang oleh orang. Ini masih ada kewajiban semacam itu. Baru kalau tidak mampu, baru ingin beralih ke selanjutnya. Duduk, nggak mampu duduk ya tidur satu sem. Sampai jelas ya. Berdirinya ya dengan otomatis dengan dua kaki. Bagaimana kalau kita berdiri dengan satu kaki? Padahal kita kakinya normal. Selama ini masih dikatakan berdiri, nggak masalah. Ingin masalah, lek sampean ngangkat sikil gulingan. Mungkin masih bermasalah dalam masalah sholat. Katakanlah seandainya wonten tiyang niki sikile gatel, terus sikile diangkat garu-garu kan satu kaki. Kayak ngoten, sholatnya tetap sah. Atau ketepaan sama sholat kok deh pojokan. Pojokan undak-undak. Sikil sijine niki apa ada di bawah, sikil atas harus ada di atas. Ini sikil atas ini ngeten napa? Kita tunggukan. Sholat ini tetap sah. Walaupun bisa saja. Ini seandainya ngante-ngante kan nggak apa-apa ya. Kayak menawa ke ketepaan pas di Mekah sesek ketepaannya cuma di ondo nih. Misal ya. Tidak masalah. Jadi sholat pun kita harus ya pinter-pinter. Makanya kalau kita niki ngerti rukun-rukun sholat, niku sholat dalam kondisi apapun masih bisa kita lakukan. Tapi lek gak gelem belajar blas gitu. Mungkin sholat di kondisi gak cukup dene gak usah sholat malah salah. Wis kula kinten cekap niku wae nggih. 3 hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Niat sholli fardhu isya manut ngeten makmuman dan makmum nggih. Kemudian pas takbir Allahu Akbar yang kita katakan dengan jelas, kita ucapkan dengan jelas, kita niatkan di dalam hati. Kita kiblat. Wallahu a'lam. Bisa bermanfaat barokah insyaallah terusaken 2 minggu malih. Inilah Habib Sani Muhammad Sani. Jadi kita semua kita memiliki Habib Muhammad Sani, sinten malih Ustaz Sukarlan, Kiai Mahmud, Sedanten dan semua tetangga kita, tetangga masjid ugi, keluarga kita, mungkin mohon diparingi sehat terus, taatlah Rasuli, barokah dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampai di bulan Ramadan dalam kondisi yang baik dan prima.
Dan mungkin masjid kita niki segera selesai dengan baik dan barokah tambah kata untuk masyarakat khususnya muslimin semuanya. Karena dunia khususnya itu juga Al-Fatihah. Iya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.